ketika bulan Ramadan ini memasuki pertengahan dan menjelang akhir Ramadan, bahkan di akhir-akhir Ramadan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang lebih antusias untuk mempersiapkan lebaran daripada orang antusias untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka di akhir-akhir Ramadan, yang biasanya di awal Ramadan orang berlomba-lomba untuk tadarus membaca Al-Qur'an, berlomba-lomba untuk sholat berjamaah di awal waktu di masjid, orang berlomba-lomba untuk bangun malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Maka di akhir Ramadan tidak ada lagi kegiatan seperti ini. Bahkan untuk buka puasa pun yang di awal Ramadan dipersiapkan, di akhir Ramadan seadanya. Untuk sahur Ramadan pun di awal Ramadan semua orang berbondong-bondong bangun sahur untuk sahur, mempersiapkan puasa Ramadan. Tapi di akhir Ramadan kesemangatan itu mulai pudar. Orang tidak semangat lagi untuk melaksanakan sahur, orang tidak semangat lagi untuk melaksanakan ibadah tarawih, orang tidak semangat lagi untuk melaksanakan ibadah tadarus membaca Al-Quran dan sebagainya. Mengapa hal ini terjadi? Karena antusiasme mereka berpindah. Antusiasme mereka berpindah pada antusias untuk mempersiapkan lebaran atau untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Yang padahal lebaran itu semua orang akan bisa lebaran, gitu ya. Semua orang akan bisa lebaran. Bahkan monyet saja bisa lebaran, bahkan karena ada istilah lebaran monyet. Tetapi semua orang bisa lebaran, tetapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri semua orang mengalami, tapi tidak semua jiwa akan Idul Fitri atau kembali kepada kesucian jiwa daripada dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa Idul Fitri ini diberlakukan? Kalau lebaran berlaku untuk siapa saja. Orang yang puasa, orang yang tidak puasa bisa lebaran? Bisa. Orang yang tidak tarawih, orang yang tarawih bisa lebaran? Bisa. Orang yang tidak tadarus membaca Al-Quran bisa lebaran? Bisa. Tetapi untuk Idul Fitri tidak semua orang bisa. Karena hanya orang yang benar-benar memaksimalkan Ramadan yang akan Idul Fitri, kembali kepada kesucian dirinya, kembali kepada kesucian jiwanya. Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa lebaran silahkan dipersiapkan sekemampuan, tapi Idul Fitri silahkan diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi, lebaran persiapkan sekemampuan. Kalau kebiasaan di saat lebaran ini kita memberi baju baru, silahkan beli baju baru sekemampuan. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, masih ada baju yang lama. Kalau di lebaran ini kita biasa mempersiapkan makanan yang banyak, silahkan kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, seadanya saja. Bahkan kalau tidak punya, tidak apa-apa, gitu ya. Bahkan misalnya di lebaran ini biasanya kita mengecat rumah, memperbaiki, memperindah rumah kita. Kalau mampu, silahkan dalam rangka lebaran. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Ini kalau soal lebaran, ya. Kalau soal lebaran, persiapkan sekemampuan. Mukena baru kalau ada, ya syukur. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak usah mengeluh, tidak usah menyesal. Kalau bisa beli baju baru, ya syukur. Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau bisa beli makanan banyak, ya syukur. Kalau tidak apa-apa. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Dan begitu pula seterusnya. Tapi kalau soal Idul Fitri, ini harus kita perjuangkan. Dengan cara apa kita memperjuangkannya? Tentu saja dari awal Ramadan kita puasa dengan sungguh-sungguh, kita melaksanakan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, kita tadarus baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa di akhir Ramadan, jangan sampai kita terbawa dengan kebiasaan orang kebanyakan. Karena kebanyakan orang di akhir Ramadan, antusiasme mereka berpindah. Yang awalnya antusiasme mereka adalah beribadah di bulan suci Ramadan, dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, itu luar biasa. Tapi ketika akhir Ramadan, antusiasme mereka sudah berpindah. Antusiasme mereka, otak mereka sudah pindah pada bagaimana mempersiapkan diri menjelang lebaran. Maka bagi kita, sekali lagi, silahkan persiapkan lebaran sekemampuan. Karena itu boleh-boleh saja, selama kita mampu dan kita tidak melampaui batas kemampuan kita sehingga memaksakan diri, maka silahkan persiapkan lebaran sesuai kemampuan kita. Soal baju, soal makanan, soal rumah, soal apapun itu silahkan persiapkan dalam rangka berlebaran di hari nan fitri esok. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, kalaulah memang di awal Ramadan kita ngegas gitu ya, gaspol untuk beribadah,
puasanya, tadarus baca Al-Qur'annya, tarawihnya, sholat berjamaah awal waktu di masjidnya, kemudian sedekahnya dan sebagainya. Kita di awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan itu gaspol luar biasa ibadahnya. Tapi di akhir-akhir Ramadan misalnya mengendor karena pikiran kita sudah terlanjur memikirkan baju baru, sudah terlanjur memikirkan makanan-makanan yang akan dihidangkan pada saat hari raya Idul Fitri. Maka jikalau memang keadaannya demikian, supaya kita di hari nan fitri esok benar-benar kembali jiwa kita Idul Fitri, kembali pada kesucian, maka yang bisa kita lakukan adalah kita masih punya waktu beberapa saat, beberapa jam, maka gunakanlah waktu ini untuk benar-benar memaksimalkan Ramadan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi persiapan kita menjelang lebaran. Jadi lebaran persiapkan, tapi meskipun kita mempersiapkan lebaran, jangan sampai persiapan kita untuk lebaran sampai membuat kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang masih tersisa mungkin beberapa jam ini. Ya, yang masih tersisa mungkin beberapa jam ini. Kemudian dalam rangka menjemput Idul Fitri supaya jiwa kita kembali pada kesucian diri daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di awal Ramadan kita puasa, ibadah dan sebagainya, banyak rangkaian ibadah yang kita lakukan di awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, bahkan mungkin sampai tanggal 25 itu masih konsisten dilakukan. Tapi dari tanggal 25 ke sini kebanyakan orang yang mulai pemikirannya cenderung antusiasnya terhadap lebaran, bagaimana mempersiapkan baju, bagaimana mempersiapkan makanan dan sebagainya. Itu kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Selain waktu yang tersisa kita maksimalkan, maka nanti di malam takbiran, mari kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah kaprah lagi. Orang lain bertakbir di masjid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita malah menggunakan waktu tersebut untuk berpoya-poya, untuk berhura-hura, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya pada saat itu kita takbir atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya apa yang kita lakukan? Lakukan sholat sunat Idul Fitri. Setelah itu apa? Silahkan bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan keluarga, lalu mintalah maaf terhadap mereka, istihlal, istirdah, meminta dihalalkan atas apa yang mungkin selama ini kita makan yang ternyata itu tidak halal. Kemudian istirdah, meminta diridhokan atas apa yang mungkin kita lakukan selama ini tidak diridhoi oleh saudara-saudara kita. Saling memaafkan, saling menghalalkan, saling meridhoi. Insya Allah dengan cara tersebut kita lebaran akan bisa maksimal karena kita persiapkan sesuai kemampuan, dan kita pun, jiwa kita pun, diri kita pun akan kembali Idul Fitri sesuai dengan doa kita, Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami dari golongan orang-orang yang A'idin itu orang-orang yang kembali. Kembali itu apa? Maksudnya Idul Fitri, kembali dirinya kepada kesucian. Wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Khususnya jangka pendeknya, kebahagiaan pada saat apa? Pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat lebaran. Yang jauhnya apa? Kebahagiaan tentu saja nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kata kuncinya, persiapkan lebaran sekemampuan dan perjuangkan Idul Fitri dengan penuh kesungguhan. Ya, kita masih punya waktu nih beberapa saat, maka maksimalkan. Mungkin masih bisa sholat berjamaah di masjid awal waktu, silahkan. Masih bisa tadarus, silahkan. Tapi kan saya harus mempersiapkan lebaran, silahkan persiapkan. Dengan apa? Dengan tetap tidak melalaikan ibadah kita dalam rangka mengisi akhir-akhir Ramadan. Kemudian nanti malam takbiran semua. Jangan sampai orang lain takbiran, kita malah hura-hura di jalan, kita malah hura-hura di tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Besok paginya jangan sampai terlewat sholat sunnah Idul Fitri. Setelah sholat sunnah Idul Fitri apa? Jangan sampai kita melewatkan untuk bersilaturahmi, saling memaafkan dengan sesama keluarga dan sesama saudara. Insya Allah dengan cara ini kita akan bisa berlebaran dengan maksimal, dan jiwa kita pun akan kembali pada kesucian atau yang disebut dengan Idul Fitri, insya Allah.